Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Putra Safitri dari program studi Agribisnis A 2019 dengan NIM 23020319130. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan dari praktikum 3, yaitu anatomi dan fisiologi pada ternak unggas. Praktikum ini memiliki tujuan yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui bagian eksterior dan organ pelindung pada ternak unggas. Yang kedua, mampu mengetahui bagian-bagian organ, yaitu yang pertama, organ respirasi, organ pencernaan, organ reproduksi, serta organ ekskresi pada ternak unggas. Dan yang ketiga, mengetahui macam-macam penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada sislab, yang kedua ada cutter, yang ketiga ada latex, yang keempat ada pisau, yang kelima ada gunting, yang keenam ada masker, yang ketujuh ada ayam. Organ pencernaan yang pertama yaitu ada paru. Paru merupakan organ terluar unggas, tempat masuknya pakan. Tempat masuknya pakan menuju ke esofagus. Esofagus tempat meneruskan pakan dari paru menuju ke tembolok. Tembolok tempat penyimpanan pakan sementara, lalu ke proventriculus, lalu ke ventriculus yang berfungsi untuk melumat makanan. Lalu ada usus halus. Terdapat dua percabangan atau sekum untuk membantu bahan pakan yang mengandung serat, lalu ke usus besar, selanjutnya ke kloaka. Organ respirasi pada ayam. Organ respirasi yang pertama ada hidung. Hidung berhubungan langsung dengan lingkungan luar dan merupakan tempat keluar masuk udara. Lalu ke laring, terdapat katup yang membuka dan menutup ketika bernafas, berfungsi untuk mencegah benda asing. Lalu ada trakea. Trakea ini merupakan pipa udara yang merupakan tempat jalannya udara. Lalu ada bronkus, tempat pemisah paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih besar karena terdapat di 3 gelambir, sedangkan yang paru-paru kiri terdapat 2 gelambir. Di paru-paru kanan dan kiri terdapat bronkeolus dan alveolus, di mana bronkeolus tempat masuknya udara dan alveolus pertukaran udara. Organ reproduksi. Berhubung unggas yang digunakan ialah jantan, maka ada sepasang testis. Testis menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut androgen dan sel gamet jantan disebut sperma. Sperma akan disalurkan ke epididymis. Epididymis tempat jalannya sperma menuju ke vas deferens. Vas deferens menempel di tubuh ayam, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Lalu terakhir ke kloaka, tempat organ posterior sebagai saluran terakhir dari organ reproduksi. Organ ekskresi pada ayam terdapat ginjal. Ginjal memproduksi urin melalui proses filtrasi dan reabsorpsi. Lalu terdapat ureter, penghubung antara ginjal dan kloaka. Kloaka tempat urin keluar. Organ ekskresi. Selanjutnya, penyakit-penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas. Berdasarkan penyebabnya, penyakit dibagi menjadi 4. Ada bakteri, fikal atau virus, lalu pikal jamur, lalu parasit. Lalu penyakit yang menyerang pada ternak unggas, yang pertama ada Newcastle disease atau ND. Penyakit yang disebabkan oleh paramycovirus yang menyerang organ pencernaan dan organ pernapasan, sehingga meningkatkan mortalitas pada suatu peternakan. Gejala yang ditimbulkan yaitu bengkak pada kelopak mata, lalu bintik merah pada organ ventriculus. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian vaksin NDB pada umur ayam 0 hingga 1 minggu
yang diimbangi dengan PI security dan sanitasi yang baik. Penyakit yang kedua yaitu gumboro. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengan gejala ayam mulai lemas, sayap menggantung, dan diare. Cara pengobatannya yaitu bisa dengan pemberian vaksin dan multivitamin serta antibiotik. Yang ketiga ada avian influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejala yang ditimbulkan yaitu jengger dan pikal berwarna ungu. Lalu pengobatan yang dapat diberikan yaitu dengan pemberian vitamin dan antibiotik. Yang keempat ada penyakit CRD atau chronic respiratory disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ pernapasan dan disebabkan oleh meningkatnya kadar amonia. Gejala yang ditimbulkan yaitu infeksi pada kelopak mata, infeksi pada trakea, lalu keluarnya lendir pada mata dan hidung. Pencegahannya dapat dilakukan yaitu dengan manajemen satu yang baik dan sirkulasi udara yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.